Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Setiadi, SPD, mengajar di SMK Negeri 1 dan pelajaran yang diampu bahasa Inggris kelas 12. 2. Permasalahan yang saya coba akan ketengahkan adalah mengenai kesulitan menguasai kelas. Belum lama teman bertanya kepada saya bagaimana pengalaman saya mengatasi hal tersebut, dan saya jawab dengan cara membenarkan pengalamannya juga, dengan cara memberi banyak game di kelas sehingga kelas menjadi menarik dan peserta didik menjadi suka dan hidup. 3. Saya anggap yang satu ini adalah sebuah catatan yang boleh saya katakan seperti itu, dan ini berguna juga untuk teman-teman yang baru mulai terjun sebagai guru, sehingga bisa langsung cair di dalam kelas, tidak ada bahasanya grogi atau mati gaya. Jadi dalam menguasai kelas itu si guru harus kreatif dan tentunya memegang pakem-pakem tertentu yang kita dapatkan di bangku kuliah pada saat dulu. Bahwasanya yang pertama itu adalah si guru harus disukai dulu oleh peserta didik, sehingga si murid akan suka dengan pelajarannya. 4. Kalau siswa atau peserta didik sudah suka dengan gurunya dalam hal karakter, pembawaan, mentransfer ilmu jadi mudah dan menjadi sebuah masalah yang gampang. Karena dengan begitu si guru sudah menguasai kelas, sudah menguasai peserta didik. Betapapun berat materi yang sedang akan disampaikan pada saat itu, dengan gampangnya akan diterima oleh peserta didik lantaran si guru sudah bisa menguasai kelas atau si siswa sudah suka dengan si gurunya karena pembawaannya, karena cara mentransfer ilmu dengan teknik tertentu dan seni tertentu, dan akhirnya pembelajaran menjadi menarik dan si siswa akan mendapatkan kesan yang baik terhadap si guru dan pelajaran tersebut. 4.2. Dan lagi perihal penguasaan materi, wajib si guru harus menguasai materi, karena siswa sangat suka sekali terhadap guru yang menguasai materi, menguasai bidangnya. Setiap pertanyaan sebaiknya bisa dijawab oleh guru, dan si guru akan terkesan akan hal tersebut, dan akhirnya si guru akan berkesan dengan baik di mata peserta didik karena gurunya dianggap menguasai materi. Jadi alangkah baiknya terus si guru harus eksplorasi, belajar dan belajar lagi, dan jangan takut untuk ditanya oleh peserta didik terhadap masalahnya dalam pelajaran tersebut. 5. Sebagai ilustrasi, seorang siswa di jenjang sebelumnya dia tidak suka pelajaran tertentu. Begitu naik ke jenjang berikutnya, dia suka pelajaran tertentu, dan coba ditanyakan kenapa bisa seperti itu, jawabannya adalah lantaran gurunya. Digali kenapa bisa seperti itu, si anak menjawab lantaran gurunya bisa membawakan materi dengan menarik dan mudah dipahami, tidak seperti guru dia di jenjang sebelumnya. Atau sebaliknya, ada siswa yang di jenjang sebelumnya suka terhadap pelajaran tertentu, tapi di jenjang berikutnya dia menjadi tidak suka lantaran karena faktor gurunya tidak menarik, tidak kreatif, tidak menyenangkan, monoton dalam mengantarkan materi atau mentransfer ilmu yang ada. 6. Dan akhirnya di sini si guru dituntut untuk menjadi kreatif. Si guru harus pandai berbicara, banyak keterampilan seperti bermain gitar, seperti bermain peran, ngobrol dengan si anak sebelum masuk ke materi utama.
dipastikan si anak sudah mulai mengena, mulai rileks, barulah pembelajaran bisa ketengahkan. Dan menurut pengalaman saya, akhirnya pembelajaran bisa dengan baik tercapai, dan bahkan dengan ketercapaian yang baik, karena si anak sudah mulai suka, karena si guru bisa mengantarkannya, dan akhirnya ketercapaian yang diharapkan bisa tercapai dengan hasil yang baik. 6.2. Kita selaku guru dituntut untuk bisa menjadi entertainer yang baik. Kita bermain peran, kita pandai berbicara, pandai bercerita, memotivasi peserta didik. Tidak usah jauh-jauh, ambil contoh dari pengalaman kita pribadi yang menarik, yang bagus, yang menggugah anak-anak untuk bisa merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Is nothing impossible. Jadi guru itu harus kreatif dan harus terus belajar, karena mengajar itu asik. Jadi guru itu adalah hal yang mulia, mengajar itu seni. A right person in the right place. Jadi harus bangga kita menjadi seorang guru, menjadi seorang motivator, dan dalam mengantarkan materi harus totalitas. Harus merasa kalau tidak selesai materi, merasa tidak lengkap dan merasa berdosa. Jadi materi harus tuntas, dan dipastikan setiap peserta didik harus mampu bisa paham mengenai materi yang ada. Dipastikan setiap anak mengerti apa itu materi yang kita sampaikan. 7. Dan materi-materi yang ada juga diiringi dengan tentunya variasi game-game atau kuis-kuis tertentu yang bisa kita gulirkan, yang kita anggap si siswa akan senang, akan hidup suasana, dan sehingga materi, bahkan materi susah pun tidak akan terasa susah lantaran bentuknya menarik, dan si siswa lebih-lebih tuntut untuk aktif atau interaktif antara guru dan siswa, sehingga pelajaran tidak tampak susah bagi si peserta didik. Dan juga setiap materi baiknya digiring kepada keinginan mereka, kemauan mereka, atau minat mereka, dunia mereka, sehingga si anak begitu dikasih tugas dalam bentuk kuis mungkin atau game, si anak akan dengan cepat, dengan cekatan, antusias menyelesaikan masalah yang ada atau soal yang ada, karena soal yang ada adalah sesuai dengan minat dia atau dunia dia, sehingga terselesaikan. Jadi marilah kita menjadi guru yang disukai oleh peserta didik kita, dan jadilah guru yang kehadirannya selalu ditunggu. Jangan sampai pada saat kita hadir di kelas malah disesalkan. Jadi guru yang baik adalah pada saat si guru tersebut tidak hadir, si peserta didik akan rindu, akan kangen. Itulah guru yang baik atau sejati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.